Bila hidup seseorang sudah penuh dengan kepahitan, penuh dengan kesusahan, maka tentu saja kabar-kabar yang ingin didengar adalah kabar-kabar yang manis, tidak pahit. Kabar-kabar yang menyenangkan telinga, yang katanya makin menyenangkan telinga, makin menenangkan hati. Namun, di balik keinginan untuk mendengarkan kabar yang kedengarannya manis, ada hal yang perlu diwaspadai, yaitu bila telinga kita terbuka hanya kepada kabar-kabar yang kedengarannya manis, tetapi sesungguhnya itu bukan kabar benar. Itu merupakan kabar yang dibuat-buat, kabar yang ditata menjadi kedengarannya indah, tetapi sesungguhnya itu bukan sesuatu yang benar. Itu adalah hal yang semu. Tapi kebanyakan memang kita seringkali lebih menyukai hal-hal yang manis tapi semu daripada yang pahit tetapi benar. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani hari ini dari Yesaya 30 ayat yang ke-9 sampai 11. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan, yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar, tapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu, menyisihlah dari jalan dan ambillah jalan lain, janganlah susahi kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel. Yesaya 30 sebagaimana yang kemarin juga sudah dibahas adalah sebuah teguran kepada orang-orang yang pada waktu itu sebenarnya orang pilihan Tuhan, bangsa yang secara khusus disiapkan oleh Tuhan menjadi bangsa yang besar. Tetapi rupanya kepala mereka juga menjadi besar, menjadi terlalu bangga, pongah, dan akhirnya Tuhan dinomorduakan. Tidak lagi mempedulikan Tuhan sebagai yang utama, tidak lagi menempatkan Tuhan sebagai pemimpin hidup mereka, yang memerintah mereka. Lalu dengan apakah atau siapakah yang memerintah hidup mereka? Mereka lebih suka diperintah oleh diri mereka sendiri. Pengertian mereka dianggap benar, dan perasaan mereka dipandang sesuatu yang sejati, yang dijadikan sebagai tolok ukur dan panduan untuk memutuskan segala sesuatu. Sehingga mereka mempertimbangkan ini itu dalam menyelesaikan masalah tanpa mempertimbangkan Tuhan, bahkan datang kepada Tuhan. Tanpa melibatkan Tuhan, ketika sulit baru datang kepada Tuhan. Karenanya teguran yang keras dari Nabi Yesaya dikatakan bahwa mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar pengajaran Tuhan. Inilah hidup orang yang sama sekali tidak bijak, yang lebih suka berontak, tidak ada takut akan Tuhan, yang lebih suka bohong, hidup dalam dusta, dalam sebuah tipu menipu, hidup yang penting enak walaupun tertipu atau tidak ada kebenaran di dalamnya. Hidup yang penting selesai dari masalah, tidak perlulah kita belajar dari masalah. Masalah itu harus dihilangkan. Kita tidak perlu punya masalah. Buat apa susah? Susah itu tidak ada gunanya. Kebohongan demi kebohongan seringkali memenuhi pikiran seseorang menjadi makin bebal dan bodoh. Sehingga mereka akhirnya hidup dalam kebohongan dan tidak bisa menerima kenyataan. Mereka menyangkali kalau kehidupannya sedang ada dalam kesusahan. Kalau kehidupannya sedang ada dalam masa pahit yang begitu berat menindih mereka. Dan di dalam kondisi demikian, dikatakan lagi dalam Yesaya 30 tadi, mereka menolak para penilik, yaitu orang-orang yang mampu menolong mereka. Mereka juga menolak para pelihat, sampai mereka dengan terus terang mengatakan untuk tidak melihat hal-hal yang benar, tetapi katakanlah berita-berita yang manis. Lihatlah hal-hal yang semu dan menyisih, serta ambillah jalan lain. Jangan susahi kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel.
Ungkapan ini adalah sebuah ungkapan penolakan terang-terangan kepada Tuhan. Walaupun mungkin tampak luarnya mereka bangsa yang kelihatan baik. Bukankah seringkali itu yang terjadi dalam hidup kita? Kondisi buruk kita mau jadi baik dan tampak baik, tapi kita menolak berita benar bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Kita bahkan menyangkali bahwa kita sebenarnya sedang dalam kondisi yang penuh dengan kepahitan. Tapi kita topengi begitu rupa sehingga seolah tampak luar kita begitu manis, senyum manis bermuka gembira, tapi dalam hati pahit dan kecut. Semua serba semu. Inilah dinamika kehidupan orang-orang yang sedang ada di dalam kesusahan dan kepahitan. Lebih suka kabar yang manis didengar, tetapi semu adanya. Daripada mereka mendengarkan yang pahit, tetapi benar, mereka sungguh lebih suka yang manis-manis saja. Padahal mereka sedang membohongi dirinya, dan mereka juga rela dibohongi oleh sebuah kenyataan yang sebenarnya sesuatu yang harus dihadapi, tapi mereka tolak, sehingga selalu mensugesti diri dengan kabar-kabar yang manis, kabar-kabar yang kedengarannya baik, tapi pada faktanya bukan kabar yang benar. Tapi orang bijak, sebaliknya, adalah orang yang selalu hidupnya terarah kepada Sang Maha Benar. Dan segala kabar yang benar itu yang dipegang. Bukan baiknya, tetapi yang benar. Bukan pahit manisnya, tetapi yang benar. Karenanya orang-orang bijak, karena terarah pada Sang Maha Benar dan mendengarkan kabar-kabar yang benar, mereka juga menyebarkan kabar yang benar. Tidak sembarangan menyebarkan kabar, tidak sembarangan menyebarkan kata-kata atau berita yang dibumbu-bumbui kedengaran indah, tapi sebenarnya sampah yang harusnya disingkirkan. Karena itu, mari kita belajar lagi menjadi makin bijak untuk dengar-dengaran telinga kita tajam kepada kebenaran Tuhan, untuk selalu hidup di dalam kebenarannya, untuk selalu terarah kepada Dia yang Maha Benar, dan memberitakan kabar-kabar yang benar, karena kita selalu berpegang kepada kabar yang benar itu. Mari maju tak gentar membela yang benar. Mari kita bersama-sama andalkan hikmat Tuhan lagi dan maju bersama dengan Tuhan yang harusnya paling kita takuti dalam hidup kita. Selamat berjuang, selamat semangat lagi, dan Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.